Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 251506124. Jadi pada video kali ini kelompok kami yaitu kelompok 4 akan membuat dua buah rangkaian, yaitu yang pertama ada synchronous counter up, kemudian rangkaian yang kedua yaitu asynchronous counter down. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Lady Julita Kolepatra dengan NPM 25150618080. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian synchronous up. Pertama, kami akan menyambungkan aliran GND ke GND dan PCC ke PCC. Di sini clear, set, preset, GND dan PCC sudah tersambung semua. Jadi kita hanya merangkai sambungan lanjutannya. Pada flip-flop pertama, C dan K itu tersambung ke PCC. Clear, set, dan preset juga ke PCC. Lalu output pertama dari JK atau key pertama masuk ke JK kedua. Lalu di sini kami menyambungkan clock dari flip-flop kedua ke flip-flop ketiga dan keempat. Selain itu, key pertama juga masuk ke input N pertama. Key juga menjadi output untuk LED pertama. Lalu, key pada flip-flop kedua menjadi inputan kedua untuk N pertama. Key pada flip-flop kedua juga menjadi output untuk LED kedua. Setelah itu, output dari N pertama menjadi inputan pada J dan K ketiga. Output pada N pertama juga menjadi inputan pertama untuk N kedua. Setelah itu, key dari flip-flop ketiga menjadi inputan kedua untuk N kedua. Dan juga menjadi output untuk LED ketiga. Perkenalkan, nama saya Rima Valencia Akib dengan NPM 25150612020. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian dari sebelumnya. Jadi di sini itu terdapat output N kedua yang dimana dia akan menjadi input untuk J keempat atau J kedua pada IC kedua. Dan juga di sini itu dia menjadi inputan untuk K keempat, lalu Q keempat menjadi output untuk LED yang keempat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Parsa dengan NPM 251506144. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan output dari rangkaian synchronous up. Di sini kita menggunakan clocknya untuk menghidupkan LED. Nah, synchronous up ini menggunakan rising edge, di mana ketika kita naikkan clocknya, LED akan hidup. Seperti di video ini kita mainkan clocknya dan hidup. Pertama banget ketika kita ketika kita naikkan clocknya, dia akan hidup dan memunculkan desimal 1, dan selanjutnya memunculkan desimal 2 ketika kita naikkan lagi clocknya. Nah, seharusnya lampu ini hidup sampai desimal ke-15, tapi di sini kami mengalami masalah sedikit yang membuat lampu tidak hidup berurut atau loncat-loncat. Nah, setelah kami cek kembali atau kami lihat kembali, kemungkinan besar ada kabel atau resistor yang kendor sehingga menyebabkan outputnya tidak hidup secara berurut.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang synchronous counter up, yaitu di mana synchronous counter up adalah sebuah counter ya, atau mekanisme yang menghitung naik, yaitu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana semua flip-flop menerima sinyal clock secara bersamaan. Perubahan state pada setiap flip-flop terjadi secara serentak pada satu tepi clock, rising edge atau falling edge. Jadi di percobaan rangkaian sebelumnya itu sebenarnya sudah berhasil, namun memang dari komponennya tersendiri itu ada yang sudah tidak baik ya kondisinya, jadi yang mengakibatkan beberapa output atau keluaran itu lompat-lompat. Jadi dia misal dari 1 dia tiba-tiba lompat ke 3 gitu, yang dimana harus itu ngurut ya, dia naik dari 0 sampai 15. Oke, mungkin untuk synchronous counter up itu segitu aja, dan selanjutnya kita bakal lanjut ke asynchronous counter down. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian asyncron down. Yang pertama, saya memasukkan clocknya. Jadi pada asynchronous counter down itu JK semuanya masuk ke PCC. Nah, di sini kan sudah diatur semua. Jadi kita hanya tinggal merangkai outputnya ke LED dan menyambungkan clocknya. Nah, pada asynchronous counter down itu seharusnya memakai IC 4227, tetapi di sini saya mengiranya memakai IC 7476. Jadi terdapat kesalahan untuk menginput logikanya. Nah, karena kesalahan itulah mengapa saat kami tes itu LED-nya stuck menyala 3 dan yang bisa dimainkan hanya 1. LED yang nomor 3 itu emang tidak aktif atau tidak hidup. Sudah kami tes, ternyata memang LED-nya yang rusak. Nah, karena kesalahan itu kami kehabisan waktu untuk membenarkannya. Maka dari itu kami akan menjelaskannya lewat Tinkercad untuk asynchronous counter down. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian asynchronous counter down ya. Jadi pada video percobaan kemarin tuh kami pada rangkaian asynchronous down ini tidak berhasil ya, atau gagal gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui software Tinkercad. Tapi perlu diketahui bahwa di Tinkercad ini rangkaiannya itu dia outputnya agak berbeda ya dengan yang seharusnya. Jadi misalkan kita di sini bikin asynchronous counter down, namun output yang keluar itu dia malah menampilkan counter up, tapi rangkaian yang kita bikin tuh counter down. Jadi emang agak salah gitu dia outputnya. Tapi nggak apa-apa, kita ini aja kita jelasin. Jadi untuk asynchronous counter down ini kita pastinya menggunakan clock. Jadi inputannya cuma clock. Ya tugas kita tuh cuma memberi trigger pada clock ya. Kemudian clock kita hubungkan nih ke clock di IC. Nah, di sini juga kita menggunakan 7473. Mungkin hal inilah yang menyebabkan mengapa output itu tertukar gitu. Oke, jadi clock ini kita hubungkan ke IC-nya ini yang pertama nih, clock 1. Oke, kemudian dari clock ini kita akan menghubungkan kembali clock 2 ya. Clock 2. Oh salah, sorry. Ini clock 2 kita dapat dari sini ya. Dari ini kalau di Proteus itu dia Q bar atau Q accent. Jadi di sini J1 dan K1 ya. Mana K1-nya ini?
Ini jadi J dan K, pokoknya semua J dan K di sini pin outnya kita hubungkan ke VCC. Oke, di sini VCC-nya kita hubungkan ke VCC. Jadi kalau di sinkronus itu hanya pada input pertama yang kita hubungkan. Kalau di asinkronus ini semua input J dan K pada tiap masing-masing gerbang itu kita hubungkan ke VCC. Oke, kemudian outputnya di sini jika udah dihubungkan ke VCC, kita akan menarik sebuah output Q bar di sini yang akan kita hubungkan ke clock 2 ya, di sini nih. Clock 2, kemudian kita hubungkan lagi sesudah dari clock ini, kita hubungkan ke output LED yang pertama nih ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua nih, K kedua dan J kedua nih sama saja. Kemudian ini output Q bar yang kedua, kita tarik ke clock lagi, clock yang ketiga. Kemudian kita hubungkan ke output LED yang kedua. Kemudian di sini sama aja kurang lebih. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi clocknya itu didapat dari output yang sudah kita dapatkan dari inputan J dan K sebelumnya gitu. Oke, jadi kita coba ya di sini. Nah, kalau dari sini tuh dia agak salah Tinkercad-nya. Tuh dia harusnya kan dia dari 15 ke 0 ya. Tapi ini dari 0 ke 15. Oke. Di sini ya. Mungkin kita akan mencoba menggunakan rangkaian yang satunya nih, yang counter up, untuk melihat output yang sebenarnya. Oke, jadi di sini kita coba ya. Ini output aslinya nih. Jadi ketika kita mainkan trigger clocknya nih, dia akan mulai dari 4 lampu nyala. Kemudian perlahan-lahan kita mainkan, dia akan menurun terus ya. Jadi dari binar 15 dia akan turun terus sampai akhirnya dia itu akan menyentuh, nah ini 0. Ini 0, terus kalau kita mainin lagi, nah ini dia ngulang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Oke, sekian, terima kasih. Oke, jadi tadi itu adalah video dari rangkaian asynchronous counter down. Jadi sedikit penjelasan aja. Asynchronous counter down adalah counter yang menghitung turun, kebalikan dari sebelumnya yang menghitung naik, misalnya 7, 6, 5, 4 dan seterusnya, dimana hanya flip-flop pertama yang menerima sinyal clock, sedangkan flip-flop berikutnya dipicu oleh output flip-flop sebelumnya. Jadi yang di asinkron ini sinyal clock dia itu bergantung kepada output dari flip-flop yang sebelumnya. Kalau di sinkronus sinyal clock itu semua sinyal clocknya didapat dari switch. Jadi dari switch kita hubungkan ke 4 flip-flop yang ada di dalam rangkaian. Sementara kalau di asinkronus itu flip-flopnya didapat dari output flip-flop sebelumnya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih udah menonton video ini. Kami kelompok 4 izin undur diri.